رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد akan menegakkan sholat dengan cara yang terbaik. Orang-orang yang tidak lupa kewajiban harta, walam yakhsha illallah. Sifat spesifik mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam petunjuk. Kata-kata asa, katanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mereka itulah orang yang pasti berada di dalam petunjuk. Ma'asyiral hadirin, sekarang kita posisinya memakmurkan masjid atau tidak? Baru satu masjid. Padahal yang perlu dipeduli oleh umat Islam itu adalah kemakmuran seluruh masjid-masjid. Digunakan kata-kata innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Banyak saya lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah kabupaten, Pak. Kalau lagi menikmati hiruk pikuknya sholat di kota Malang, wis wakai koncone. Duhur, asar, masih banyak temannya. Sebegini banyak ini. Tapi kalau kita lebih ke pinggir lagi, ma'asyiral hadirin, ke kabupaten, maka mencari teman untuk sholat duhur, asar, itu susah. Sehingga ayat ini menyentuh kita, pedulinya bukan hanya masjid di lingkungan kita, pedulinya manapun masjidnya umat Islam, perlu kita dorong kemakmurannya. Kami kebetulan sebentar lagi dan memulai setelah sholat duhur ini nanti ekspedisi masjid. Kepingin memakmurkan masjid-masjid Allah. Kepingin melepas sandal di depan masjid, membaca doa Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kepingin melaksanakan 2 rakaat di situ minimal. Kepingin nyemplungi kota amali. Kepingin menyapa saudara-saudara seiman yang kami temui di masjid-masjid yang jelas mereka yang diikat dengan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepingin ketika keluar dari masjid itu membaca Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, ampuni aku, bukalah untukku pintu-pintu karuniamu ya Allah. Kepingin ketika singgah di masjid-masjid itu dapat inspirasi. Kira-kira amalan apakah yang ada di masjid itu yang bisa kita gunakan di tempat kita untuk lebih memakmurkan masjid-masjid kita. Ma'asyiral hadirin, menjadi pemakmur masjid itu kemuliaan dan kebahagiaan ketika masih di dunia, kebahagiaan dan kemuliaan nanti ketika di akhirat. Di dunia apa? Cara mempertahankan hidayah, cara mempertahankan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sunanul huda. Kebiasaan untuk merawat hidayah atau petunjuk ya sholat berjamaah di masjid itu. Dan nanti ketika kita kembali kepada Allah, baru kita tahu, satu langkah menuju masjid itu ternyata meningkatkan 1 derajat di sisi Allah. Satu langkah menuju masjid itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Masyaallah hadirin. Salah seorang ustadz yang biasa bikin kajian di masjid ini mengalami sebuah perlakuan yang tidak mengenakkan ketika mau mengakses sebuah masjid. Nanti silakan tengok surat Al-Baqarah ayat ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Dan ini amalan yang disebutkan di dalam ayat ini jangan sampai terjadi di negeri kita. Dicermati ya para hadirin. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi
Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi seseorang untuk memakmurkan masjid Allah? Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Surat apa, Pak? Al-Baqarah ayat ke-114. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi orang lain untuk memakmurkan masjid? Saat ini yang dihalang-halangi untuk diakses masjidnya itu salah satunya Al-Aqsa. Untuk mereka berzikir di dalamnya. Bahkan sudah menghalangi wasa'a fi kharabiha. Mereka bergegas melakukan beragam upaya untuk merobohkan masjid itu. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Padahal tidak layak seorang hamba memasuki sebuah masjid kecuali dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya ini loh Pak, ayat ini. Tidak ada perilaku yang lebih zalim di dunia ini daripada seseorang yang menghalangi orang lain untuk memakmurkan masjid. Baik, sekarang tanggal berapa Rajab? Lali. Ngomong masjid ditakoni tanggal. Tanggal 26 Rajab. Besok tanggal berapa? Langsung jawab tanggal abang. Sepakat wis. Tanggal abang, ya. Peristiwa apa, Pak? Isra Mi'raj. Saya bacakan ayatnya, Pak ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah As-Sami'u Al-Basir, Maha melihat lagi Maha mendengar. Masyaallah hadirin, apa patron kata yang menarik untuk dibicarakan dalam ayat ini? Nah, nanti silakan tengok di mobil itu. Minal masjid ilal masjid. Apa Pak? Minal masjid ilal masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau hari ini Anda melakukan perjalanan kemuliaan, pagi tadi alhamdulillah di Masjid Al-Maghfirah Saujajar. Zuhur ini alhamdulillah dari Masjid Al-Maghfirah ke Masjid Abdullah. Tidak tahu asar nanti kemana, maghrib nanti kemana, isya nanti kemana, sopo besok kemana. Masyaallah hadirin, alangkah indahnya perjalanan dari masjid ke masjid ini. Ini perjalanan kemuliaan, masyaallah hadirin. Perlu disadari. Perlu disadari, kemuliaannya itu kita rasakan. Ini perjalanan luar biasa. Satu hal, ketika yang rumahnya di Sawo situ mengakses Masjid Abdullah, lapo biyen gak sing pinggir sawah kono. Lebih jauh, lebih bagus. Kapan itu bilang begitu? Nanti ketika di akhirat. Tahu begitu saya jalan kaki saja. Ngapain naik sepeda motor? Ternyata kemuliaannya satu langkah seperti ini. Begitu masyaallah hadirin. Ini kemuliaan nih. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan kemuliaan. Masyaallah hadirin, kita mengambil tema perjalanan ekspedisi masjid ini supaya Anda tahu. Namanya menjejak ketaatan, mengungkap kemaslahatan. Kita kepingin di situ bikin jejak-jejak ketaatan. Ada bekas-bekas yang nanti di hadapan Allah
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis jejak-jejak mereka, bekas-bekas mereka itu kami catat, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat di dalam kitab induk yang nyata. Masyaallah hadirin, kadangkala orang itu oleh para ulama dikatakan dari sholat fardu kalau mau sholat sunnah disuruh pindah dulu lah. Apa tujuannya, Pak? Memperbanyak bekas-bekas ketaatan. Kadangkala berangkat sholat hari raya, berangkatnya suruh lewat sebelah kanan. Pulangnya nanti cari rute yang lain. Tujuannya apa sih, Pak? Memperbanyak bekas-bekas ketaatan. Kemudian yang kedua, mengungkap kemaslahatan. Kita mencari inspirasi sebetulnya bagaimana ya? Inspirasi amal di masjid ini kok bisa makmur, itu apa yang dilakukan masjid ini? Inspirasi tidak harus dari masjid yang terkenal. Boleh jadi dari masjid-masjid yang di pinggiran tapi ada pengelolaan yang bagus. Masyaallah hadirin. Ada permasalahan besar di masjid-masjid. Masjid itu dibagi dua. Saya sering bilang ke Pak Arif. Ada masjid kaya dana, miskin program. Ada kaya program, miskin dana. Mau pilih yang mana? Jadi pekerjaannya takmirnya itu hanya mengumumkan perolehan. Alhamdulillah jamaah sekalian, Jumat ini telah terkumpul sekian puluh juta dan total kas kita berarti sekarang 1,3 miliar. Ini berarti kaya dana kemudian miskin program. Ada juga sing masjid Naisak. Naisak itu kasihan. Ya. Cita-cita doa semunggo ini. Nah, ini banyak program miskin dana. Ini kita juga tidak menginginkan masjid itu seperti itu. Mari kita bikin yang ideal. Masyaallah hadirin. Ada pengorbanan untuk agama dengan dana, juga ada pikiran dan ide-ide cemerlang bagaimana memakmurkan masjid ini sehingga wilayah kerja dakwah masjid itu betul-betul terkelola dengan baik. Masyaallah hadirin, saya cerita ini yang pertama pamit, setelah sholat zuhur ini berangkat, kemudian mohon doa restu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kami ini Allah ridhoi dan bermanfaat untuk diri kami sendiri, juga untuk seluruh umat Islam. Masyaallah hadirin, semoga menjadi pembicaraan yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Arif melepas kami nanti di luar. Nah, jam 12:30 insya Allah. Demikian kita sholat sunnah. Masyaallah hadirin.